Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Gadis Arimbi Puspita dari MBTI 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai rencana penelitian saya berjudul Analisis Reaksi Pasar dan Kinerja Saham terhadap pengumuman Mega Merger Bank Syariah BUMN. Studi kasus pada BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang pertama. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang objek penelitian. Pada penelitian kali ini, saya memilih BRI Syariah sebagai objek penelitian. Hal ini dikarenakan BRI Syariah merupakan surviving entity dari proyek Mega Merger Bank Syariah BUMN dengan kepemilikan saham sebesar 51,2%. Berdirinya BRI Syariah diawali dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia terhadap Bank Jasa Arta yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. PT Bank BRI Syariah resmi beroperasi pada 17 November tahun 2008. Aktivitas BRI Syariah diperkokoh dengan penandatanganan Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah pada tanggal 19 Desember tahun 2008 dan kemudian melebur ke dalam PT BRI Syariah melalui spin-off proses yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari tahun 2009. Adapun modal dasar yang dimiliki BRI Syariah sebesar 7,5 triliun dengan kepemilikan saham yakni 73% dimiliki oleh BRI, 18,3% dimiliki oleh publik, dan 8,6% dimiliki oleh DPLK BRI. Selanjutnya adalah latar belakang penelitian yang menjadi pertimbangan utama bagi penulis mengapa penulis tertarik dengan pembahasan ini dan mengapa pembahasan ini layak untuk diteliti lebih lanjut. Kompetisi industri di kawasan Asia makin mencuat sejak berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN, tak terkecuali persaingan di industri perbankan syariah. Terlebih, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Perkembangan jaringan bank syariah di Indonesia secara teoritis akan mendorong peningkatan volume usaha perbankan syariah. Hal ini dapat tercermin pada jumlah dana pihak ketiga atau DPK yang terhimpun, pembiayaan yang diberikan atau PYD, dan jumlah aset industri. Selama periode 2010 hingga 2019, jumlah dana pihak ketiga perbankan syariah Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Share DPK perbankan syariah terhadap perbankan nasional juga mengalami peningkatan dari 3,24% di tahun 2010 menjadi 5,95% di tahun 2019. Meskipun begitu, terjadi perlambatan laju pertumbuhan pada aset, PYD, dan DPK industri perbankan syariah Indonesia, di mana pada tahun 2010 kenaikan bisa mencapai 47%, namun di tahun 2019 kenaikan hanya sebesar 12%. Dapat dilihat pada tabel terlampir, secara nominal aset perbankan syariah tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan tersebut terus mengalami perlambatan dan penurunan di tahun-tahun berikutnya. Perkembangan perbankan syariah yang melambat inilah yang mendorong wacana penggabungan bank-bank syariah BUMN. Alasan mendasar dari penggabungan ketiga bank syariah milik negara ini adalah keinginan untuk meningkatkan daya saing sektor perbankan syariah di industri keuangan nasional, internasional, bahkan era digital, yang merupakan strategi tanggapan menghadapi persaingan di era masyarakat ekonomi ASEAN. Secara konservatif, rencana penggabungan ini akan meningkatkan total aset bank syariah hasil merger mencapai 390 triliun dan modal inti lebih dari 20,4 triliun. Dengan nominal aset dan modal inti tersebut, bank syariah hasil merger diproyeksikan akan masuk jajaran 10 besar dunia dari segi kapitalisasi pasar. Namun, penggabungan bank syariah tersebut masih menimbulkan segelintir pertanyaan dan perlu dikaji lebih lanjut mengenai reaksi pasar yang akan terjadi. Beberapa studi penelitian telah meneliti tentang perbedaan reaksi pasar sebelum dan sesudah pengumuman mega merger, namun hasilnya tidak selalu sejalan atau konsisten. Studi yang dilakukan oleh Nurul Sobah pada tahun 2016 mengindikasi tidak ada perubahan yang berarti terhadap abnormal return dan actual return perusahaan. Namun, terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada trading volume activity dan penurunan signifikan pada security return variability. Diketahui lebih lanjut, saham Bank BRI Syariah selaku surviving entity mengalami kenaikan tertinggi sepanjang masa dengan persentase kenaikan hingga 1.148% dalam 6 bulan pertama sejak publikasi rencana merger Bank Syariah BUMN. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini antara lain, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return,
trading volume activity, security return variability, dan actual return saham sebelum dan sesudah pengumuman mega merger. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan abnormal return, trading volume activity, security return variability, dan actual return bank syariah BUMN sebelum dan sesudah pengumuman mega merger. Selain itu, manfaat dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai reaksi pasar dan kinerja saham terhadap informasi merger di industri perbankan. Selain itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan mengenai keputusan investasi di pasar saham terkait pengumuman merger suatu entitas. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan bab 2 tinjauan pustaka teori penelitian. Yang pertama adalah event study. Menurut Jogianto 2013, event study adalah studi yang mempelajari mengenai reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya telah dipublikasikan. Dalam studi peristiwa ini, biasanya ditentukan periode pengamatan atau event window berkisar 3 hari sampai 250 hari untuk data harian dan 3 bulan sampai 121 bulan untuk data bulanan. Yang kedua adalah merger. Merger adalah penggabungan dua atau lebih badan usaha menjadi satu, dengan cara mengambil alih atau membeli semua aset perusahaan. Dalam merger, perusahaan yang mengambil alih memiliki paling tidak 50% saham keseluruhan. Terlihat pada gambar terlampir bahwa setelah merger, perusahaan yang diambil alih akan berhenti beroperasi. Yang ketiga adalah reaksi pasar. Reaksi pasar adalah reaksi yang terjadi ketika pasar menerima informasi terhadap suatu pengumuman. Reaksi pasar dapat diukur menggunakan abnormal return, trading volume activity, security return variability yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Yang terakhir adalah kinerja saham. Kinerja saham adalah ukuran pengembalian saham dalam periode waktu tertentu. Analisis kinerja saham dapat diukur melalui return aktualisasi atau actual return yang juga akan dijelaskan di pembahasan berikutnya. Berdasarkan penjabaran teori tersebut, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut. Pada penelitian ini, saya akan melakukan uji beda pada reaksi pasar dan kinerja saham sebelum dan sesudah pengumuman mega merger. Adapun, hipotesis atau anggapan dasar penelitian dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian seperti yang terlampir pada layar. Hal ini mengacu pada penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa abnormal return, trading volume activity, security return variability, ataupun actual return tidak memiliki hubungan yang positif, sehingga klasifikasi hipotesis ini nantinya akan menunjukkan pengaruh pengumuman mega merger pada masing-masing variabel. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan bab 2 metode penelitian, jenis penelitian, dan operasional variabel. Yang pertama adalah metode penelitian. Mengacu pada Uma Sekaran dan Buji, saya mengklasifikasikan karakteristik penelitian baik dari jenis, metode, tujuan, hingga desain sampling yang digunakan seperti yang tertera pada gambar di layar. Selanjutnya adalah operasional variabel. Adapun operasional variabel penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu reaksi pasar dan kinerja saham. Reaksi pasar terdiri dari abnormal return, trading volume activity, dan security return variability. Abnormal return adalah kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return yang diharapkan oleh investor. Abnormal return dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Yang kedua adalah trading volume activity. TVA adalah seberapa banyak saham yang diperjualbelikan pada waktu tertentu. TVA dapat dihitung menggunakan rumus terlampir. Yang terakhir, security return variability. SRV adalah alat uji untuk melihat apakah suatu peristiwa menjadi hal yang informatif bagi pasar. SRV dapat dihitung menggunakan rumus yang tertera. Selanjutnya, pada kinerja saham, subvariabel yang digunakan adalah actual return. Actual return merupakan return atau pengembalian saham yang telah terjadi. Actual return dapat dihitung menggunakan rumus yang tertera. Sebagai informasi tambahan, keempat variabel yang saya sebutkan tadi seluruhnya memiliki skala berupa rasio. Selanjutnya adalah tahapan penelitian. Tahapan penelitian dimulai dari menentukan periode peristiwa. Peristiwa yang saya gunakan adalah Conditional Merger Agreement yang ditandatangani pada tanggal 20 Oktober tahun 2020. Adapun periode jendela yang saya gunakan adalah 60 hari sebelum terjadinya peristiwa dan 60 hari setelah terjadinya peristiwa.
Selanjutnya, saya melakukan identifikasi variabel dan perumusan hipotesis. Lalu, saya melakukan pengumpulan data. Data yang saya gunakan adalah data sekunder yang saya dapat dengan mengakses website IDX dan Yahoo Finance. Selanjutnya, saya melakukan pengolahan data dan analisis data dengan bantuan SPSS. Terakhir, saya akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil olahan data dan analisis tersebut. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan data kinerja saham Bank BRI Syariah yang kini telah berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia selaku surviving entity. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probabilitas sampling dengan jenis purposive sampling. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data historis saham harian Bank BRI Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data historis berupa harga penutupan saham, harga penutupan IHSG, dan volume perdagangan saham harian Bank BRI Syariah. Untuk mendapatkan sampel yang memadai, saya menggunakan data sebelum pengumuman merger sebanyak 60 data, dan sesudah pengumuman merger sebanyak 60 data. Jadi, secara keseluruhan data yang diperoleh sebanyak 120 data. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis penelitian ini diawali dari penentuan taraf signifikansi. Taraf signifikansi yang dipilih adalah 0,05 atau 5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hal berikut dikarenakan angka tersebut dapat mewakili hubungan variabel yang diteliti. Selain itu, taraf tersebut merupakan taraf yang paling umum digunakan dalam penelitian. Selanjutnya adalah analisis deskriptif, yaitu analisis data untuk memberikan gambaran secara umum dari data dan tanpa mengambil keputusan. Selanjutnya adalah uji normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan berdistribusi secara normal atau tidak. Sampel dianggap berdistribusi normal apabila asimtot sigma lebih besar dari tingkat keyakinan yang digunakan. Begitu juga sebaliknya. Yang terakhir adalah uji statistik. Uji ini memiliki dua opsi, yaitu paired sample t-test dan Wilcoxon sign rank test. Kedua uji ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk uji beda terhadap dua sampel yang berpasangan. Hanya saja, uji paired sample t-test digunakan ketika data berdistribusi secara normal, sedangkan Wilcoxon digunakan apabila data tidak berdistribusi secara normal. Sekian presentasi dari rencana penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.